kita akan ngobrol bareng sama seorang Rizal Mujur. Ini gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah, mujur selalu. Apa saja yang kira-kira bisa dibahas untuk memperingati Kabupaten Belu Timur? Masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya kita ucapkan selamat dulu kepada Kabupaten Belu Timur yang usianya saat ini telah 22 tahun. Ya. Tentu dalam momentum peringatan atau perayaan HUT Blue Team yang ke-22 tahun ini tepatnya dikatakan adalah refleksi pembentukan atau pemekaran, bahwa sebagaimana informasi yang saya terima bahwa ternyata Luwu Timur ini kemarin menjadi suatu kabupaten karena para pejuang pemekaran pada saat itu menginginkan agar wilayah di Kewedanan Malili ini yang berada di yang sekarang ini jadi Kabupaten Luwu Timur itu mendapatkan pelayanan yang dekat, ya, Aksesnya dekat, akses yang dekat, pelayanan yang merata, ya. Kemudian pembangunan juga yang merata. Spirit itu yang menjadi perjuangan para pejuang pemekaran Luwu Timur pada saat itu. Ya, sekarang ini yang menarik kita bahas terkait Luwu Timur di usia 22 tahun ini terkait dengan kehadiran perusahaan tambang, sejumlah perusahaan tambang yang nantinya akan beroperasi di Kabupaten Luwu Timur ini. Oke. Jadi ini resmi berdiri pada tahun 2003 tanggal 3 Mei. Oke. Dan menjadi salah satu wilayah strategis di Sulawesi Selatan, Pak, ya, terutama di sektor pertambangan. Oke, jadi kesannya apa, Pak, untuk melihat perkembangan Luwu Timur selama 22 tahun terakhir ini? Ya, kalau kita lihat dari usianya, kan ini kalau usianya dia beranjak dewasa ya, sudah masuk 22 tahun ya. Dengan kita lihat histori usia yang ini, ya luar biasa pembangunannya, khususnya di wilayah ibu kota kabupaten di wilayah Malili ini. Kita lihat bangunan yang padat di wilayah pemerintahan Kabupaten Luwu Timur. Kemudian jalan-jalan juga di Luwu Timur ini alhamdulillah saya mengamatinya sudah banyak yang diaspal. Bukan berarti semuanya telah diaspal, tetapi sudah ada perkembangan sudah selama 22 tahun. Bangunan-bangunannya juga sudah mulai nampak. Ini kan baru 22 tahun. Ini terobosan yang sangat luar biasa. Tentu kita apresiasi kepada pejuang kita atau pendahulu kita yang memperjuangkan Kabupaten Luwu Timur ini sehingga terbentuk. Kemudian para pejabat sebelumnya, mulai dari bupati pertama, bupati kedua dan ketiga, bahkan yang sekarang ini juga tentu kita apresiasi karena pembangunan dan perencanaan pembangunan kali ini juga akan menyasar kepada masyarakat. Tentunya kita lihat upaya pemerintah ini menyasar kepada masyarakat terpencil. Ya, seperti itu. Oke. Jadi selama 22 tahun Luwu Timur tumbuh dan berkembang, tantangan apa kira-kira ke depan dan harapan apa yang kira-kira Pak Mujur harapkan setelah momentum ulang tahun Luwu Timur yang ke-22 ini? Tantangan ke depan dan harapan ke depan, kita lihat Luwu Timur ini ke depan ini akan hadir sejumlah perusahaan tambang. Menurut informasi yang saya terima bahwa ada sejumlah IUP, pemilik IUP itu akan beroperasi di wilayah Kabupaten Luwu Timur ini. Bahkan juga ada proyek strategis nasional. Sebenarnya ya, kalau terkait masalah industri pertambangan di Luwu Timur ini, kita tidak asing lagi karena di Luwu Timur ini bisa dikatakan mungkin di wilayah Sulawesi Selatan ini, Luwu Timur yang pertama kali memiliki tambang nikel. Dan itu, bahkan pertama di Indonesia. Ya, kalau saya tidak salah ya. Dan itu sudah beroperasi sudah 56 tahun lebih. Ini sudah mencapai 57 tahun. Oke. Ya. Terkait masalah lingkungan, masalah pemberdayaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan kontraktor lokal, ya,
persoalan konflik sosial ya di wilayah lingkar tambang ini hal-hal yang bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita di warga Lu Timur. Hanya saja yang menjadi kekhawatiran adalah karena zamannya saat ini itu berbeda dengan zaman dulu. Kalau PT Vale itu dimulai eksplorasinya itu, kalau saya tidak salah masih dalam pemerintahan Soekarno ya. Terus dia beroperasi di masa Orde Baru di pemerintahan Soeharto. Bahkan peresmian PLTA satu PT Inco yang saat ini PT Vale itu Pak Soeharto presiden pada saat itu almarhum itu hadir dan meresmikan itu. Nah ini kan perusahaan industri ini kan tentu juga mau tidak mau pasti akan memberikan dampak, baik dampak negatif maupun dampak positif ya. Kalau pertambangan itu yang paling disorot itu biasanya adalah lingkungan. Lingkungan. Ya. Kemudian dampak positifnya dia membuka lapangan pekerjaan. Ya. Kalau Lu Timur saat ini adalah kabupaten penghasil hasil daerah tertinggi selain Makassar. Nah, itu kan sumbernya dari penopang terbesarnya itu adalah tambang. Nah, bagaimana ketika pada saat itu baru PT Vale ya. Nah, bagaimana kalau sejumlah perusahaan tambang ini mulai beroperasi dan kabarnya juga akan terbangun smelter baru, ya tentu juga akan memberikan dampak positif kepada penghasilan daerah. Nah, yang menjadi sekarang ini kekhawatiran kita ini, tantangan kita ini, misalkan penerimaan tenaga kerja lokal atau pemberdayaan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan kontraktor lokal. Nah, 56 tahun smelter yang sudah berada di Kabupaten Lu Timur ini hingga saat ini masih sering ditemukan riak-riak atau gejolak konflik sosial terkait masalah penerimaan tenaga kerja, pemberdayaan kontraktor lokal, masalah konflik sosial, masalah lahan, ya kan? Ini masih belum bisa teratasi. Tetapi kondisi saat ini Lu Timur masih dikatakan aman, ya, masih dikatakan aman. Nah, bagaimana sih solusi yang harus kita menghadapi tantangan ini? Ya tentu sebenarnya ini tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pengawas korporasi, ya, karena setiap perusahaan tambang itu melakukan aktivitas itu tentu ada kaidah-kaidah pertambangan yang menjadi acuan mereka. Ya, seperti misalkan Lu Timur, saya mendengar kemarin ada salah satu perusahaan atau kontraktor vendor dari perusahaan tambang di sini itu mendatangkan tenaga kerja skill ya dari luar. Karena hal itu dilakukan karena katanya di Lu Timur kita kesulitan mendapatkan tenaga skill yang perusahaan butuhkan itu. Misalkan CO ya. Ya. CO. Surat izin operator. Ya, surat izin operator. Itu katanya sulit. Kalau penyelenggaranya sih sudah ada. Ya. Di Lu Timur. Kendalanya juga katanya ada ini persoalan biaya. Ya, persoalan biaya. Nah, terkait ini sebenarnya perusahaan pemilik IUP atau IUPK itu memiliki kewajiban untuk mengadakan pelatihan itu. Ya. Kemudian selain daripada itu ada CSR perusahaan untuk memfasilitasi ya kendala-kendala yang dimiliki masyarakat lokal ini, karena salah satu tanggung jawab atau kewajiban perusahaan itu ya berkewajiban ya memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar menjadi tenaga kerja siap pakai. Ya, itu. Nah, kalau dibilang kendala karena biaya, masih tidak ada solusi. Tuh, kemana nih CSR misalkan? Terus kemana nih peran pemerintah juga untuk memfasilitasi itu, ya kan? Kemudian masalah minat, kok bisa minat, ya kan? Atau mungkin kita kurang edukasi kepada masyarakat kita bahwa
ini loh ada perusahaan tambang mau hadir, nanti akan dibutuhkan tentu operator banyak, tuh, driver banyak, welder banyak, mechanical banyak, elektrik banyak. Nah perusahaan menerima itu tidak hanya berdasarkan hanya karena bisa, tapi ada syarat administrasi yang menjadi syarat perusahaan menerima tenaga kerja tersebut. Mestinya kita harus edukasi dan ya bagaimana kita caranya membawakan ruang mereka agar dia minat, dia tahu sehingga dia minat dan mau mendapatkan itu. Karena kenapa? Kita ingin melihat jawaban bahwa apakah betul perusahaan selama ini yang membuat kekeliruan, ya, yang taunya hanya mendatangkan tenaga kerja dari luar, ya. Lalu dia tidak mau melakukan sesuatu ini pemberdayaan tenaga kerja. Ya, itu yang menjadi PR kita bersama, baik pemerintah maupun pihak perusahaan. Oh, seperti itu ya. Tantangannya ya. Depan adalah penyerapan tenaga kerja lokal. Iya. Karena kenapa kemarin itu saya buat suatu berita tentang wacana akan dibangunnya smelter baru di Luwu Timur ini. Kira-kira berapa jumlah tenaga kerja yang akan diserap? Berdasarkan informasi yang saya terima itu sekitar puluhan ribu tenaga kerja. Puluhan ribu. Iya. Puluhan ribu. Dan itu harus punya ini dong, punya pengalaman. Nah, sedangkan yang di Luwu Timur ini kan kebanyakan tidak berpengalaman. Bahkan yang berpengalaman sebenarnya sudah bekerja. Yang baru lulus sekolah ini. Iya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga. Karena kenapa perusahaan ini hingga saat ini belum ada transparansi terkait tenaga kerja yang akan dibutuhkan. Iya kan? Kemudian selain daripada itu, karena tidak adanya keterbukaan informasi publik itu, sehingga ya mungkin pemerintah juga maupun masyarakat itu bingung. Tenaga kerja apa yang harus saya siapkan ini, dan saya mau siapkan diri saya sebagai tenaga kerja apa? Ini yang belum punya pengalaman ya. Kemudian syarat administrasi saya ini apa yang saya harus lengkapi? Nah, seandainya itu ada, mungkin saat ini pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur beserta masyarakat Luwu Timur sudah menyiapkan itu. Karena kenapa Bung Surya? Ria pemberdayaan tenaga kerja ini, ya, kini kan sudah puluhan tahun ini perusahaan tambang. Hingga saat ini masih terus bergejolak. Jadi banyak tantangan. Belum lagi begini Bung Surya. Terkait masalah lahan. Iya, lahan. Banyak lahan-lahan warga yang penggarap ini, bahkan ada yang mengklaim bahwa itu adalah lahannya, ya itu juga akan dilalui perusahaan atau ditempati operasi oleh perusahaan. Nah ini juga yang banyak muncul konflik itu. Misalkan di Tanah Malia, petani lada dengan ladanya, ya masyarakat di sana itu, masyarakat petani sana itu menolak pertambangan. Ya, itu. Belum lagi ada yang muncul di Seba kemarin, demo juga katanya lahannya ini sudah ini. Di sini juga di Balambanus sering. Itu sudah masuk di konflik sosial dan ekonomi Pak ya. Oke, biasanya masyarakat di sekitar Air Tambang memang seringkali merasa diabaikan oleh perusahaan tambang. Jadi terkait itu Bung Surya, kenapa terjadinya konflik antara perusahaan dan masyarakat? Biasa kita lihat juga itu, kalau saya amati selama ini tidak lepas dari metode komunikasi. Pola komunikasi antara perusahaan ke masyarakat dengan perusahaan. Perusahaan itu menurut pengamatan saya ada sejumlah perusahaan yang mekanisme penerimaan tenaga kerjanya ini memang tidak terbuka atau tidak transparan. Ya, biasa kita lihat tiba-tiba kenapa ada perusahaan lagi ada beraktivitas di sini. Sementara tidak ada lowongan kerjanya. Nah, itu satu. Sehingga masyarakat yang berada di sekitar itu merasa tidak dihargai, merasa diabaikan. Ya kan? Ya, inilah yang menjadi pemicu konflik. Muncullah tuntutan. Ya. Kami juga butuh kerja. Ya.
kami mau kerja, kami punya tanggung jawab sosial ini, kami punya keluarga. Ini di wilayah kami, ya, berdayakan kami. Ya, sebagaimana regulasi pemberdayaan itu. Setiap perusahaan punya kewajiban untuk memberdayakan tenaga kerja yang berada di sekitar tambang. Tapi kan hingga saat ini masih ada perusahaan yang tidak melakukan hal-hal tersebut. Itu terkait masalah tenaga kerja. Pun demikian juga dengan kontraktor lokal. Dari regulasi Kementerian SDM itu juga di situ tegas, di situ wajib ya memberdayakan perusahaan yang berada di sekitar tambang. Yang bahkan di situ dijelaskan zona ring, ada ring 1, ada ring 2, ring 3 gitu. Oke. Nah, faktanya masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan itu. Inilah yang menjadi pemicu-pemicu konflik, karena sebagian masyarakat baik pencari kerja maupun pengusaha lokal kita itu mengetahui regulasi itu, dan itulah menjadi acuan mereka untuk melakukan aksi protes. Oke, jadi lahan pertanian itu seringkali hilang ya akibat aktivitas tambang. Ya. Nah, sedangkan mungkin yang terdampak di sini adalah petani dan nelayan. Iya, betul. Ya inilah juga yang menjadi polemik yang hingga saat ini belum ada solusi, belum ada titik terang terkait persoalan-persoalan lahan antara perusahaan dan masyarakat ini. Sebenarnya begini yang terjadi. Perusahaan ini berdalih bahwa ini adalah wilayah garapan kami, dengan rujukan masuk dalam wilayah konsesi, ya kan? Sementara masyarakat setempat, ya, nah perlu juga ditahu bahwa Luhut Timur ini punya histori atau sejarah, Ya. karena Luhut Timur ini tidak bisa dipisahkan dengan peradaban kerajaan, ya, ada banyak anak suku, ya, di Luhut ini. Nah, khususnya di wilayah Luhut Timur ini, ya, dari Sorwaku, Toboti, Wasponda, Malili, ini ada histori sejarah terkait itu. Ada konflik dulu di masa itu antara suku maupun perang pada saat itu, perang dunia, sehingga masyarakat itu terpencar tuh, ya. Ada yang bermukim di sini, bermukim di situ, dan lain sebagainya. Nah, terkait masalahan dengan perusahaan. Nah, ini kalau perusahaan tadi itu berdalih bahwa ini wilayah masuk dalam konsesi perusahaan, sementara masyarakat berdalih bahwa kami lebih dulu ada di sini, ya, dibanding perusahaan, ya kan? Nah, dibenturkan lagi dalam regulasi administrasi, perizinan UPK, izin pertambangan khusus. Nah, sementara sebagian masyarakat, ya, tidak memiliki atas hak tanah itu, misalkan sertifikat, ya, dan lain-lain. Nah, masyarakat dilema. Dilemanya seperti apa? Dia mau mengurus lahannya, lahan garapannya itu yang sudah puluhan tahun, bahkan ada katanya yang sudah hampir ratusan tahun, ya, tapi tidak ada sosialisasi dari pemerintahan, ya kan, bahwa lahan ini sudah ada ini tak kah? Belum? Kalau belum, urus ki ini tak, itu sertifikat tak. Nah, kemudian persoalan kedua, masyarakat mau mengurus tapi masih masuk dalam kawasan hutan. Hutan lindung. Nah, ada, ya, masuklah dalam kawasan itu yang tidak bisa ini. Kemudian yang paling mirisnya, ya, masuk dalam kawasan industri perusahaan. Nah, mereka kaget. Sejak kapan ini? Nah, kami lebih dulu di sini. Leluhur kami itu dari tahun sekian itu sudah ada di sini. Nah, sementara meski mereka tidak punya atas hak, tetapi mereka mengutip ini menjadi acuan mereka bahwa
ketika lahan itu sudah dikelola selama 25 tahun, maka itu adalah milik masyarakat itu. Kalau saya tidak salah kutip ya. Itu. Dan dibuktikan dengan alat bukti apa fisik ya, misalkan tanaman, dan lain sebagainya kan. Nah, seperti itu yang menjadi konflik. Nah, ini ya kita belum lihat upaya-upaya pemerintah ya toh, untuk mencari solusi sama pihak perusahaan ya. Bagaimana sih caranya mengantisipasi konflik ini agar tidak terjadi lagi. Misalkan ya, ada suatu rumah, nah wilayah di situ mau tidak mau tetap akan dilakukan operasional perusahaan pertambangan. Gitu? Kalau memang ujung-ujungnya seperti demikian, datang atau buat sosialisasi kepada masyarakat, edukasi mereka bahwa ke depan ini ya lahan yang kita tempati itu akan ditempati aktivitas perusahaan. Kemungkinan besar hal terburuknya kita akan dipindahkan dari situ. Oke. Jadi memang Luhut Timur ini identik dengan pertambangan atau industri ya. Saya dengar juga ada beberapa IUP yang sekarang sementara beroperasi ya. Kemudian juga dari sektor selain sektor pertambangan kan ada pertanian. Sebenarnya sih menurut data pertanian kita ini sebenarnya bagus-bagus aja, fine-fine aja. Ya, bagus. Hanya saja mungkin ada beberapa daerah atau area yang konflik dengan internal perusahaannya terkait dengan penguasaan lahan. Seperti itu. Petani ingin bertani, perusahaan ini menggarap isi dari dalam tanah tersebut. Oke, itu ada konflik sosial dan ekonomi. Konflik sosial dan dampaknya ke ekonomi. Jadi harapannya ke depan mungkin pemerintah bisa menjadi regulator untuk membuat peraturan ya. Membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat ya. Yang memang layak mendapatkan haknya, dengan catatan juga tidak merugikan atau mengabaikan hak konstitusional perusahaan. Kemudian kita juga tidak bisa berpangku tangan hanya kepada pemerintah. Harapannya untuk menghadapi tantangan ini, seluruh elemen masyarakat, pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, kemudian APH, kemudian masyarakat, LSM dan media, ini harus duduk bersama, harus kolaborasi, duduk bersama menemukan musyawarah secara sehat. Karena yang saya katakan tadi bahwa menyambut industri pertambangan ya di Luhut Timur ini yang kabarnya akan terbangun smelter baru. Selain itu juga ada pemilik IUP lain, IUPK juga yang akan menggarap beberapa gunung kita di sini. Ya, wacana-wacana ini kan, isu-isu ini kan, kalau dari saya sendiri sih, mungkin kalau saya perhatikan di medsos maupun di tempat tongkrongan, entahlah ya, bagi saya, kan saya seorang itu yang selalu menyebarkan informasi, mengedukasi bahwa kita akan kedatangan perusahaan. Ayo kita siapkan apa yang bisa kita siapkan. Ini loh kendala atau persoalan-persoalan tambang di lingkar tambang yang selalu terjadi ini. Ayolah, marilah kita sekarang duduk bersama. Bagaimana solusi kita ini? Saya lebih tertariknya masalah isu ini, masalah tenaga kerja itu. Kalau itu sih sebenarnya begini, miris menurut saya. Kalau Luhut Timur di label seperti itu, bahwa tidak siap tenaga kerja. Semestinya Luhut Timur atau daerah ini yang pertama kali ada tambangnya, mestinya dia sudah ada pelatihan tenaga kerja
sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang dilengkapi dengan lisensi atau sertifikat sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi perusahaan itu kan nggak mau repot juga tuh. Jadi mereka cari yang berpengalaman yang sudah ready segala-galanya. Kalau seperti itu, ya perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya. Karena yang saya bilang tadi, pemilik IUP itu, ya dia punya kewajiban membuka pelatihan. Membuka pelatihan. Yes. Itu berbentuk CSR Pak ya? Itu tertuang dalam PPM. Oh tertuang dalam PPM. Iya. Dan PPM itu adalah bagian dari CSR ya? Ya mungkin, tetapi saya mendengar informasi bahwa CSR dan PPM itu beda. Beda memang regulasinya. Rujukan regulasinya beda. Nah misalkan saya ini ya, Luhut Timur ini ada namanya yayasan Akademik Teknik Surwaku. Ya. Ya kan? Di situ terdapat beberapa jurusan yang dimana jurusan tersebut melihat dari kebutuhan perusahaan. Ya kan? Tetapi sayangnya yayasan itu atau kampus tersebut ya menjadi tanda tanya ya, tanda kutip ya. Kenapa banyak anak ATS itu, lulusan ATS yang juga kesulitan mendapatkan pekerjaan? Itu. Kemudian satu lagi, ada dulu PPI. Ya. Ya, apa itu PPI lagi? Saya lupa. Program pelatihan industri. Program pelatihan industri. Ini program PT Inko yang menurut saya pada saat itu, dan saya melihat alumni itu siap kerja. menjawab kebutuhan perusahaan, menjawab tantangan daerah tentang tenaga kerja siap pakai di wilayah pertambangan. Ya. Kita lihat alumni dari situ, ya itu kebanyakan yang ini. Kecuali dia pilih-pilih ya, menolak. Tetapi tidak semua juga, ya tidak semua juga maksudnya 100%. Tetapi kalau di ini, ya PPI pada saat itu berhasil. Baru ada juga ini Surya. Sekarang ini ada pelatihan lembaga swasta. Lembaga swasta. Ya, saya sayangkan juga ya. Begini, saya punya pandangan begini. Kalau pemerintah saat ini juga membuat suatu wadah pelatihan, ya itu banyak, apalagi dikenakan biaya ya, semoga tidak. Karena yang balai pelatihan yang ini yang saya dengar ini biayanya luar biasa. Ya. Bagus sih dia ada. Yang kurang ini alumni dari situ tidak ada jaminan atau kepastian setelah dia lulus itu mudah dapatkan kerja. Ya. Jadi saya begini, meskipun ada wadah pelatihan, ya, balai pelatihan, tapi perlu ada regulasi atau perlu ada kebijakan bahwa alumni dari balai pelatihan ini wajib perusahaan memberikan dia ruang. Kalau perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang sesuai dengan SDM yang dihasilkan oleh balai latihan itu harus ada kebijakan itu. Karena kenapa? Biar kita punya balai latihan di sini, tapi tidak ada kepastian kerja yang diberikan kepada alumninya atau lulusan dari situ, sama aja tidak menjawab tantangan. Jadi adakan wadahnya, balai pelatihannya, backup dengan kebijakan. Betul. Nah sebenarnya ya kalau konsep itu dilakukan dari sejak dulu, Luhut Timur ini akan menjadi brand bahwa di Luhut Timur itu ada balai pelatihan kerja yang dimana ketika kita sekolah di situ, kita sudah terjamin masuk perusahaan, tidak melamar lagi. Ya. Jadi sepertinya sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjutkan di sesi bincang selanjutnya ya. Oke, terima kasih sudah pemirsa yang sudah bersama kita di malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode mendatang. Saya Surya Hermansyah dan Bapak Rizal Bujur undur diri dari redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.